Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Rohani Shoshenim. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu, berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan langsung membaca renungan kita yang akan saya ambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6. Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Ya, malam hari ini saya berikan judul firman renungan tentang virus mematikan. Hari-hari ini kita tahu ada satu virus yang menyebar di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia mengalami virus ini. Dan banyak orang telah meninggal karena mengalami virus ini. Tetapi saya mau bawa malam hari ini buat kita renungkan ada virus yang dapat mematikan bukan hanya tubuh jasmani, saudara. Tetapi virus ini dapat mematikan yang namanya kerohanian. Yang harus kita perhatikan malam hari ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan malam hari ini yang dapat membunuh kerohanian kita. Mematikan kerohanian saya dan saudara jemaat-jemaat Tuhan. Karena itu kita coba baca terlebih dahulu di dalam Yesaya pasal 42. Kita maju di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-23. Saya langsung baca Yesaya 42 ayat 23, firman Tuhan berkata begini. "Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian?" Saudara, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan, kalau saudara baca dari ayat yang ke-18, dari pasal yang ke-42 ini, dikatakan judulnya, diberi judul oleh LAI, kegagalan dan kebutaan Israel. Lalu di ayat 18 dikatakan, Yesaya 42 ayat 18 dikatakan, Yesaya 42 ayat 18, "Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta." Saudara, dari ayat-ayat ini, kalau kita baca terus, saudara akan banyak mendapatkan bahwa penyakit ini sangat mematikan, bukan hanya untuk mematikan jasmani, tetapi mematikan yang namanya kerohanian. Yang pertama yang dapat membuat kerohanian kita menjadi mati adalah kebutaan rohani. Ketika kita melihat dan tidak menanggap, kita mendengar, tetapi firman Tuhan katakan kita tidak dapat melakukan apa-apa.
Kalau kita balik dalam ayat yang tadi di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ya dikatakan dengar, ayat yang ke-9 dikatakan, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Jadi yang pertama yang dapat membuat kerohanian kita mati adalah kebutaan. Sekalipun kita melihat, tetapi firman Tuhan katakan kita tidak dapat menanggap. Sekalipun kita mendengar, tetapi kita tidak dapat mengerti. Hari-hari ini saudara, banyak orang melihat keadaan-keadaan yang sedang terjadi, tetapi dia tidak dapat mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun penyakit yang kedua dikatakan kita tidak dapat mendengar ya tuli rohani, sekalipun kita mendengar ya, sekalipun kita punya 2 telinga, 2 mata, tetapi sekalipun kita punya telinga, kita tidak dapat mengerti firman Tuhan. Ini virus yang membuat kerohanian kita dapat menjadi mati. Karena kedua hal ini membuat, kalau saudara baca tadi dalam ayat Yesaya pasal yang ke-6, saudara baca terus ayat ini, Tuhan mau orang-orang yang seperti ini, yang menghadapi kebenaran firman Tuhan tanpa mengerti dan menanggap, mereka akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang hari-hari ini bahkan tidak mempedulikan firman Tuhan, dia akan mengalami hal-hal yang tidak baik, saudara. Oleh karena itu kita perlu menanggap keadaan-keadaan kita hari-hari ini. Kita ada dalam level, kalau saya mau katakan bukan hanya negara-negara di dunia yang mengalami level yang darurat, tetapi kita pun sebagai orang Kristen kita ada dalam level darurat. Karena kita berada di penghujung akhir zaman. Kita tidak dapat melakukan apa-apa kalau kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kalau kita baca dalam ayat-ayat firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 15, firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara perhatikan, ini penyakit yang ketiga. Yang pertama, kebutaan. Yang kedua, tuli rohani. Dan yang ketiga, dimulai dengan ayat-ayat ini. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Saudara perhatikan ya. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Penyakit yang ketiga, virus yang menyebar hari-hari ini adalah perkataan-perkataan, omong-omongan yang kosong. Ya, perkataan-perkataan yang menyebar, kata firman Tuhan, seperti penyakit kanker yang merusak iman. Oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita jangan duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Ketika kita berkumpul, jangan kita berkumpul untuk berbicara hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Karena itu merupakan penyakit kanker yang menjalar dan merusak iman. Sampai membuat iman orang menjadi kandas. Oleh karena itu hati-hati dalam menghadapi 3 penyakit ini. Tetapi saya mau tutup dengan satu ayat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-12. Ibrani 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, sampai di situ Saudara. Firman Tuhan renungan yang saya bagikan, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mengalami virus ini, ya, kebutaan, penyakit kebutaan, tuli rohani dan juga kanker yang dapat mematikan kerohanian kita. Mari kita kuatkan lagi tangan, kaki, hati yang mungkin hari-hari ini mulai lemah, sepertinya sudah hilang pengharapan, tapi mari kita kuatkan lagi hati kita, tangan, kaki kita, agar kita dapat kembali menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu malam hari ini, biarlah kita dapat kembali lagi menjadi kuat dalam mendengar setiap renungan firman Tuhan. Jangan sampai kita jadi bosan, karena itu yang menguatkan saya dan saudara, itu yang memberikan kita kekuatan. Mari saya akhiri firman Tuhan renungan ini dengan doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami lagi ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari kami ke depan, biar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan penyakit-penyakit yang mematikan kerohanian kami, tetapi kami semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua, dan berkati dalam peristirahatan kami malam hari ini. Biar besok pagi kami pun dapat bangun dengan tubuh kuat diberkati Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, buat firman-Mu, dan kami sudah terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.